Ricuh, puluhan kepala negara bela Indonesia, buntut ancaman embargo dari Uni Eropa. Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, либо его жизнь находится в опасности. Давайте начнем работать. Я хочу послушать сначала доклад министра по чрезвычайным ситуациям. Пожалуйста, Евгений Николаевич. Swiftly, because preparing for the next winter, winter 23-24, starts now. And this is now that we're turning our focus on the winter 23-24. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Sahabat bagi media, ancaman embargo ekonomi oleh Uni Eropa, rupanya bukan gertakan saja. Lantaran pada Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022, waktu setempat, Komisi Eropa telah menyetujui undang-undang untuk melarang perusahaan menjual kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet dan beberapa turunan minyak sawit yang terkait dengan deforestasi ke pasar Uni Eropa. Undang-undang akan mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas, yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan sebelum mereka menjual barang ke UE, atau mereka dapat menghadapi denda yang besar. Sementara bagi Indonesia dan negara-negara produsen komoditas yang erat dengan deforestasi, menilai peraturan tersebut memberatkan dan membutuhkan biaya mahal untuk menyediakan sertifikasi bebas deforestasi. Sahabat bagi media, maka dari itu sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, tentunya peraturan ini menjadi ancaman yang serius untuk tanah air. Akan tetapi, rupanya Indonesia tidak berdiri sendirian, lantaran banyak kepala negara dunia yang dengan tegas menolak mengadopsi kebijakan diskriminasi kelapa sawit Indonesia. Para kepala negara tersebut, bahkan dengan terang-terangan, siap membantu Indonesia jika kedepannya Uni Eropa benar-benar melakukan embargo ekonomi kepada Indonesia. Sahabat bagi media, hal ini diterangkan oleh Presiden Jokowi ketika Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit mentah, atau CPO dan turunannya, beberapa waktu lalu. Presiden menyampaikan penghentian tersebut karena pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Presiden mengungkapkan, pantauan yang ia lakukan terdapat sejumlah negara yang sangat bergantung pada komoditas dari Indonesia. Bahkan tidak bisa hidup tanpa Indonesia. Sahabat bagi media, oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo yang mendorong agar potensi besar yang dimiliki Indonesia, mulai dari kekayaan sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, yang diwarnai bonus demografi, hingga pasar yang besar, digunakan dalam membangun strategi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Jalan terjal reformasi ekonomi terjadi ketika Badan Penyelesaian Sengketa atau Organisasi Perdagangan Dunia pada Oktober lalu memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia. Dan ini juga sempat dikhawatirkan menjadi batu sandungan untuk mempercepat hilirisasi dan industrialisasi di tanah air. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini tentunya sudah jera setelah puluhan tahun hanya menjadi eksportir bahan mentah tanpa menghasilkan nilai tambah. Namun pemerintah sudah mengambil sikap. Presiden RI Joko Widodo ngotot bahwa hilirisasi komoditas tambang harus terus berjalan. Sahabat bagi media, Presiden memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain. Dalam hal nikel, Uni Eropa merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu, karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja anti karat atau stainless steel di negara-negara anggota blok itu. Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry, karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia, seperti sendok, baterai, telepon genggam hingga kendaraan. Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan Indonesia. Juga menguasai lebih dari 20% total eksportir di dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa. Sahabat bagi media, semoga Indonesia terus maju. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.
Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rise.